warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal dari sholat tarawih berangkat dari lalam panah Kanjeng Nabi. Setong saat akan diriwayatkan sama Imam Bukhari, Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail layali min Ramadan. Setong saat Kanjeng Nabi tengah malam keluar kami melaksanakan kegiatan Ramadan Eki Kadinto pada 3 kali Kanjeng Nabi Kadinto keluar dari itu. Saya salasun mutafarriqatun. Jadi 3 kali Kanjeng Nabi keluar dari dalam mutafarriqah, tidak berurutan, bukan malam pertama, kedua, ketiga, betul.
Saya pertama Lailatul Tsalis malam ketiga, Al-Khamis bermalam kelima, Wasabit wal-Ishri dan malam ke-27. Washolat di masjid kanjeng Nabi sholat di masjid. Washolat nas bi sholatihi fiha. Kanjeng Nabi sholat di masjid maka diikuti manusia dalam hal ini para sahabat juga sholat miring sholat kanjeng Nabi. Kata sahabat kapinto lazim mengkono mono kanjeng Nabi dalam tanda petik mono permiringan lapan. Seperti apa lalaman kanjeng Nabi, sahabat itu ingin tahu. Maka sahabat waktu itu mengikuti sholat Nabi di masjid karena yusolihim amana rakaat. Waktu itu waktu kanjeng Nabi sholat kabar dari masjid, itu untuk di masjid kanjeng Nabi sholat belum rakaat. Untuk tentang titik dan wajibkan milu nabakiha fi wujudihim, kemudian menyempurnakan sisanya termasuk para sahabat itu. Jadi 8 yang dilaksanakan di masjid kemudian disempurnakan di rumah. Fakana yasma'u lahum aziza ka azizin ahli. Sahabat mengikuti sholat Nabi itu suara gemuruh maka dia nakal sekali itu. Jamaah sekalian kalau menjadi wa min hadza yatabayyanu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lahum at-tarawih. Dari peristiwa ini maka jelas bahwa sesungguhnya Nabi nyunatake sholat tarawih wal jamaah fiha dan berjamaah dalam sholat tarawih. Cuma walakinnahu lam yusolli bihim 20 rakaatan. Saat itu ketika Nabi keluar dari masjid sholat, tak sholat sebanyak 20 rakaat. Kama jaro alaihi amalu min ahli sahabah wa man ba'dahum ilahan, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dan orang setelah sahabat sampai sekarang. Gembala sekali itu saat itu Nabi melakukan 8 rakaat disempurnakan di rumah. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh sahabat sampai sekarang. Artinya yang dilakukan oleh para sahabat dari dulu sampai sekarang bolong. Berkelir kan itu ya? Saat itu walam yahrud ilaihim ba'da dzalik wasyata'an tufrodo alaihim. Setelah 3 kali datang ke masjid sahabat mengikuti jejak Nabi, Nabi tidak keluar lagi. Khawatir dikira wajib. Jamaah sekalian kalau jadi wa yatabayyanu aidun anna adada lasa maksuran ala faman rokaatin ala disobabi. Dan jelas salahnya saya lihat lagi dari dalam pandangan Nabi bersama para sahabat. Sholat tarawih itu tidak terbatas bilangannya hanya 8 rakaat, tidak.
bidalili annahum kanu yukammiluna fi buyutihim, dengan dalil mereka para sahabat melanjutkan sholat itu di rumah. Nah, di rumahnya berapa kali itu sedikit atau penjelasan minangka katakan tafsir dari sholat di rumah itu berapa. Nah, waqad bayyana fi Umar radhiyallahu anna adada ishruna. Kemudian Amalia Sayyidina Umar menjelaskan bahwa mereka menyempurnakan sholat di rumah itu sampai berapa. Hadisar Sayyidina Umar dalam Sayyidina Umar dan itu yang menjelaskan, kemudian bilangannya 20. Clear apa ini? Clear. Saya pintar. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar menaka tabiin, penjelasan dari amaliyah Kanjeng Nabi secara sholat berlu, kemudian diikuti sahabat, kemudian disempurnakan di rumah. Berapanya itu dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Sekali itu wa wafaqahu sahabat ala dzalik, sepakat, sahabat sepakat, dan fikru Umar itu sepakat. Walam yujad lahu mukhalifun mimman ba'dahu minal khulafa'i rasyidin, tidak ada yang berbeda saran pamanggilan Sayyidina Umar yang kemudian menetapkan sholat tarawih itu sebanyak 20. Tidak ada sahabat dari khulafa'ur rasyidin. Kan panutan kita kan itu selain ngiring Kanjeng Nabi juga ngiring khulafa'ur rasyidin. Seperti itu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sudah bersabda dengan Kanjeng Nabi, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdi abdu alaiha bin nafajin. Jadi Kanjeng Nabi, ikutilah sunnah, ikutilah juga sunnah khulafa'ir rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Maka ada dua kisah Al-Mahdi yang beliau-beliau itu dijamin sudah mendapatkan petunjuk. Aku ada namanya kek kalau gigi tarik pegang teguh sekali itu maksudnya. Sekali itu. Dan beliau terpaksa harus menjelaskan itu. Itu kan afiqu ala madaibil arba, fikih perbandingan madhab. Kalau kemudian sekarang ada praktek-praktek itu tidak 20 tapi 8, dengan itu saya produk dulu dari Sayyidatina Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam makana yazidu fi rawadona wala fi ghairihi ala ihda asyarata rakatan. Kanjeng Nabi tidak menambah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan dari 11 rakaat. 11 rakaat itu 8 tarawih, 3 witir. Witir dulu tidak menambah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan dari 11. Orang memaknai ini bukan hadis tarawih, ini hadis qiyamul lail, hadis tahajud. Menabi yang untuk menjadi pedoman amalia kita saya ada belum. Kayak itu sebagian orang yang mempraktekkan 8 ide saya itu orang yang berdua wala fi ghairihi itu, sehingga menimbulkan pertanyaan,
Nabi tidak menambah dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Artinya praktek sholat yang dilaksanakan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan yang 11 itu monggo, katakan monggo kita, itu bukan menunjuk hadis tarawih, bukan. Beda lagi. Ya, kalau orang menganggap ini tarawih kibon seleranya mau negatif itu, dan ini akan tetap berjalan. Ampun tak Nabi diperdebatkan kembali sekali itu. Jamaah sekejap kalau menjadi sekali itu. Pada selangkong banyak oleh dari dua. Jika itu ijtihad Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu faja'al sitan wasalasina wakatan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu mempraktekkan sholat tarawih dijadikan 36 rakaat. Walakin karena postumin hadis jadah musawatu ahli Makkah. Maksud tujuan dari menambah sampai 36 agar menyamai penduduk Makkah dalam meraih keutamaan. Sebab Makkah kadito nasolat kini rakaat atau waf, kini rakaat atau waf, kini atau waf. Nabi kata imitom sedikit tawaf sarang sholat terbolong. Nabi sahabat saya Hafal Rasidin menambah di rumah bilangannya berapa tidak dijelaskan, baru Sayyidina Umar yang menjelaskan kemudian menjadi viral, bahasa mungkin viral. Pas ini menjadi amalia sampai sekarang. Lega dento terus sampai sekarang amalia penduduk Mekah waktu itu. Karena Nabi Mekah bisa tawaf, sementara gak itu kan tidak di Mekah. Jadi pas kita boleh terlalu 6 rakaat, udah tahun yang Nabi gak itu. Selama ini orang betul rekor tahun yang Nabi itu praktek tarawih sampai terlalu. Tuh udah masjid saya alasan kita terlalu menyoba lihat sesuatu ini. Kamu gimana? Ya, ini ijtihad Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu Cuma kalau dua kita takbir. Nampun masyarakat itu kan nampun clear lagi, dasarnya seperti itu. Jamaah sekretariat kalau menjadi mungkin gue juga seperti ya lagi ya gak itu mau sholat dalam sholat tarawih hukum qiraatil Quran kulli fi sholatil tarawih, hukum membaca Al-Quran seluruhnya. Kan biasanya kan dari sholat mutakasur lagi sama kompak sarang teratai. Kata kenapa membaca Al-Quran seluruhnya, artinya 30 juz. Tusan qiraat Al-Quran bitamami fiha bihaisu yahtimu akhira lailatin minasyahr. Disunatkan membaca Al-Quran secara sempurna, diharapkan nanti sudah
hatam di akhir bulan. Pola nikah coba saya. Tak bisa nyoba setelah bulan Ramadan, nyoba nikah baik. Illa nikah nyamuk illa nikah illa idza tatarral muqtaduna, kecuali menabi para jamaah muqtadun, orang yang bermakmum tadarrur merasa berat ya, tapi menabi tanya sebutnya merasa berat saja, punya kesibukan sebut selain. Sekalipun sholat tarawih kadinto 20 rakaat, akan tetapi fal afdal ayyurani halakum bisa dialla yusri'a isra'an mukhillan bisolat. Seutama menjaga ya etika aswalat. Disyaratkan juga jangan sampai terlalu cepat. Cepatnya kemudian menjadikan kualitas sholat itu menjadi cacat. Kalau betul dari sumber lain, ulama di berdaya kitab fiqh sunnah, ben kitab setengah muhtasar ini ngerti Nabi gak ditoyak-toyak begitu. An Aisyah benih-benih gak itu. An Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswaqun nasi sariqatan alladhi yasriku min sholatihi. Manusia sepaling juga pangecokna ekika itu manusia sengicok di dalam sholat. Kalau ya Rasulullah wa kaifa yasrik, cik sahabat mampu istilah ngicok di dalam sholat. Sehingga sahabat nyon betanya ketika pemodel orang ngicok di dalam sholat itu mengicok HP banyak. Aneka udah istilah ngicok di dalam sholat. Qala ajawab kanjeng Nabi la yutimu ruku'aha wala sujudaha. Orang sia sholat tapi tak nyempurna ki rukuk masa sujud. Kan beda telok rukun kan itu. Rukun kolbi, niat apa yang harus terbersih dalam hati ketika dan berusaha ngantak ke dia sholat. Mana misalnya fardu, kudu takyin, kudu fardiyah dan seterusnya. Kan kudu beda nalikan apa? Beda rukun qauli. Rukun qauli kan itu beda lima takbir, fatihah, tasyahud, atau tahiyat, yaitu dan tulisan bagian sholawat, salam. Kan itu tak kini rokok kan itu. Karena memang yang dinilai sah tidaknya adalah yang dilafazkan dari lisan. Allahu Akbar. Tak kini ibadah akbarullah. Tak kini sengaja mirip yoga Allahul A'zam. Tak kini bahkan baca Allahu Akbar tak ini, karena kita bisa merubah makna. Menabi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Menabi Allahu Akbar, Akbar ini kan benda.
Akbar ini kan mana gendeng menabi ban berdoa gendeng menabi Iqbal nyaman derhet kan baca jauh tadi itu rukun qauli. Kenapa boleh Fatihah? Sabun tergantung yang diucapkan oleh lisan itu Fatihah sampai kitab Kasifatus saja sarah dari kitab Safina ejen Sakinah itu tas itu sekenapa tasdid tahiyat itu sekenapa tak kenging lebih tak kenging kurang sebab fatal Nabi orang contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu mana? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi menabi elang pasti terjauh. Iya karena itu iya dan seorang alat di dalam nyembah tanpa jauh, tanpa jauh. Termasuk juga dalam tahiyat tasyahud, utama sholawat, utama salam. Makin menabi digunakan kanjeng Nabi gigi. Katakanlah sholat tarawih 3 rakaat dalam jangka waktu 10 menit. Kira-kira berumah Fatihah. Gendut. Bahkan seviral TV saat ini semua belum menit ya. Bagaimana rukun kaulinya? Rukun kaulinya pas rukun fi'li itu gerakan-gerakan dalam sholat. Bagaimana kita qiyam, bagaimana kita ruku, bagaimana kita i'tidal, bagaimana sujud. Dan itu bagi kanjeng Nabi tentang pencuri sholat adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku maupun sujud. Pertanyaannya, apa bisa 23 rakaat dilaksanakan dalam jeda waktu 8 menit dengan ruku, sujud dan rukun-rukun fikih yang lain sesempurna artinya tumanina. I'tidal wajib tumanina, ruku wajib tumanina, sujud wajib tumanina, bangun dari sujud wajib tumanina. Napa tumanina? Gempangan tumanina ke sukunun ba'da harokati. Diam setelah bergerak dari posisi diam ruku Allahu Akbar ambu gitu udah jeda waktu. Nah minimal jeda waktunya qadri subhanahu sami Allahu liman hamidah tegak ambu sampai tegak Allahu Akbar sujud sampai gak itu detik semua tegak. Kan itu jadi pertanyaan, kira-kira kalau sholatnya terlalu cepat bisa belum teman-teman? Kira-kira dan ini rukun yang harus kita penuhi, itu rukun fi'li. Menggelar rukun qalbi asam bunga hati. Nah, ini kan boleh beda pemangki dari Buya Ar-Razi Hashim. Insya Allah menabikan tentu sedih pamangkuhan tahunan jadi imam. Jadi imam itu bukan cuma bisa membaca surat-surat yang dibaca di dalam sholat, tapi juga yang nanggung asam bunga ada orang saya imam itu. Imam Rileng Allahu Akbar
kita kan pas sampai nenggung boleh asam bunga ada namamu belum berarti bila nengkui fikih bisa usah nengkui orang sufi dan itu mungkin orang sufi orang tasawuf kan itu begitu Allah ada ampun mikrofon gue kan setelah sholat mikrofon orang mukmin sholat mikrofon mukmin kan sekarang itu menjaga asam bunga kemudian waktu walaupun dan yang lain kita cukup di rukun kolbinya saja, bukan rukun kolbi ada asam. Ingat apa yang akan kita memang sebaiknya sampai sarankan itu asam. Tapi untuk ukuran kita tidak mungkin. Ini anak neguh. Ukuran kita kasih fatus saja bisa pasti. Saya tinta para jamaah seperti kalau belum rukun kolbinya saja memenuhi ukuran sufi belum rukun kaulinya menabikan itu bisa. Dan semakin betul boleh kan itu sebenarnya bisa melafalkan, tetapi tidak menggunakan kaidah. Kata kenapa? Hibur bentok beda bacaan seorang imam. Qul huwallahu ahad. Leres kan itu? Leres. Allahus samad. Leres. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fatal. Fatal kan itu? Kul katakan mama Allah ahad. Tapi mun ahad satu persatu kan jauh. Di bocor benih rukun kauli. Itu kan sunat ayat. Tapi ketika ada bacaan yang seharusnya dia baca menggunakan kaidah bacaan Al-Quran bisa, kemudian tidak mengucapkan seperti yang seharusnya, kayak itu beda mengki dalam kitab. Ini kan biasa diajarkan di sekolah-sekolah tingkat ibtidaiyah, jazariyah. Nah kan itu syarat. Wannasu fi dzalika baina muhsin majur wa musib azim aw matur. Dalam bacaan Al-Quran manusia itu ada tiga macam. Orang se bacaan tepat dan mulai kenceret. Dan kalau saya mengatakan membaca Al-Quran satu huruf sudah mendapatkan 10 kebaikan. Kalau bacaan yang tepat, muhsin, makjur, paling kencur. Baca Fatihah tepat, baca surat tepat. Beda oleh musik asik tak tepat bacaan. Ben orang yang tak tepat itu beda dua. Beda tak tepat, orang yang dosa. Beda orang yang tak tepat, tapi orang yang tidak sekolah. Gula ngaturake saya sekolah diminta gula jangan sekolah ngaturake. Ibu to pertama kali minta Jogja kuliah tahun 2004 Jumat pertama gula Jumatan dan satu masjid. Khotib alhamdulillah. Hari tempat Ciberoro. Cuma tertentu berharap moga-moga khotib berdeki kenta imam setepat tepat betul nama sholat. Ini kayak jadi imam, ampun tak nyaman nanti. Jumsaan boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kejeng duhur lagi. Dan kalau seperti itu gimana?
celah model orang dekat bisa ngaji dengan ini kapan makmum juga dengan kita beda. Dia masih dalam proses ini kapan kuning dengan kuita tajwid Allahu Akbar tapi tidak membaca yang benar. Ini saya baca musik asim orang saya tak tepat baca benar bentuk karenanya 4 kat itu 4 harus dipakai. Orang baca Al-Quran mereka 4 kat itu menjadi panduan setong ahkamul huruf. Kalau mim ketemu ba dibaca apa dan seterusnya. Beda idhar, beda idgham, idgham beda 2, idgham biguna, idgham bila guna, beda ikhfa, juga beda ikrah kedua. Pasal nomor 2 ahkamul waqaf wal ibtida, hukum-hukum tentang berhenti dan kapan memulai. Sebab ada berhenti yang diwajibkan berhenti, ada berhenti yang dilarang berhenti. Tanda-tanda kene sebenarnya atas huruf iatasa ayat atau iatasa akhir dari ayat gak ditolak petunjuk atau isyarat tentang ahkamul waqaf wal ibtida. Bedepok sod al-waqfu lagi awla bede al-waqfu awla dan semacam. Lebih baik berhenti, lebih baik terus, jangan berhenti beda gak bisa saya bede boleh ahkamul mat wal qasar macam pandai gara-gara kul wallahu ahad artian makna Allah itu satu persatu bermu kan saja cuma gara-gara macam pandai dengan bikin makhorijul huruf tempat keluarnya huruf dan sifatul huruf apakah mendesis atau bagaimana. Ya kalau sudah kondisinya masyarakat sebatas itu gimana beda, tetapi jangan berhenti di situ, tetap ngaji berusaha memperbaiki. Makin alhamdulillah berkembang makin itu tahsin qiraat. Banyak pondok-pondok semakin itu mendidik benih namun nakana pada orang-orang sepuh. Ya masjid Ummul Mukminin itu udah kelas dari anak-anak sampai pensiunan sampai orang sepuh. Jadi semangat terus ngaji terus ngaji banyak al-falah suatu kecil umur mungkin suatu kecil insyaallah semua cukup banyak sekali toh ini sudah atur anda istri isukan jangan terlalu cepat. Tapi saya sehari masalah anak cepat apa boleh cepat pada tamu pengalaman boleh karena kimi nyari agar saya cepat saya nari asal lagi berdatang sekali itu jamaah saya dan kalau menjadi nah jadi itu berbedaan pokok ini tentang rokaat ulama Syafi'iyah kan itu tak nanti menabi sholat malam dilaksanakan 4 rakaat
Nabi yang lain Al-Nafiyah ini lagi desa sholatul laili matna matna kan itu sih jadi pamungkan dari ulama Syafi'iyah sebab ada praktek udah empat telur dan sedang itu Nabi mau ulama Syafi'iyah kan itu tak pergi jadi ulama Syafi'iyah kan itu dua jadi kan itu Asy-Syafi'iyah qalu la tasihu illa idza sallama ba'da kulli rakatain. Jadi ulama Syafi'iyah salat tarawih kecuali asalan sempurna sampai kain rakaat. Faida sholat bisalatin wahidin dan tasihah mengasolat total sekolah rakaat kalau sentuh salam terasa inti ekon kedua rakaat salam ketika itu pun sebab ya terkiman semakin cukup Nabi gede ngeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga menjelaskan salat Jumat khatib Charina Manabi Epesa Manabi Hatib kan itu memaus ayat kan itu kan sekilas Manabi Imam kan itu kan surat umpamanya masjid Yerusalem kan itu ketua takbir ampun ini semau saya kan itu semau sholat imam pun kadang-kadang hati kan itu tidak memakai rambu-rambu tajwid kadang-kadang kak masai epesan imam khusus jarang jadi sebab mana imam kan itu ada hubungannya dengan cara pecahnya sholat Manabi Hatib dan itu kan ada di situ kan bukan masai kan jadi Manabi Khatib itu harus memenuhi rukun khutbah. Rukun khutbah itu pertama ma'ashabadah, yang kedua sholawat, wasiat takwa, kemudian baca ayat, bukan surat ayat pokok pun beda ayat. Dan itu di khutbah pertama. Khutbah kedua sholawat, wasiat takwa, doa. Ketiga, memang khotib lebih lunak, tidak terlalu ditekankan karena memang yang dituju dari khutbah itu efektifnya tausiah. Wasiat itu kalau itu sih paling penting, efektifnya tausiah. Sanajan tak pakai bagus tadi itu, ini paling penting orang cuma memanggi berarti kenapa tausiahnya efektif. Kiroata juga saya memanggi lebih sempurna boleh sekali menangkan masalah ya. Kadang-kadang orang nggak itu bacaannya bagus, tapi tausiahnya kurang efektif. Tunggu di sini. Yang sebab mana menyebut nyaman, semuanya
kemudian ada saat latih kan itu kira ada dapat yang yang semakin itu viral menjadi idola sama dia karena tausiahnya Nabi mandi dua-duanya itulah pengalaman memang ya mungkin tidak ngaji fikih khotib sehingga tidak bisa membedakan antara pidato ceramah dengan khotbah. Emang rukun alhamdulillah alamin asyhadu an la ilaha illallah mereka ini enggak wasyat takwa sholawat ya ajaran gula ajaran sholawat pakun khotib dia tak tahu rukun khotbah terus lanjut gitu akhirnya keluar dari masjidnya dari masjid sekitar kanan karena apa merasa rasa karena salah satu rukun tidak dipenuhi beda ceramah dengan khotbah pidato lepas dengan khotbah karena tongkat itu boleh gunanya anak mamaku tongkat mentangku tongkat saudara-saudara masih sedikit entah di antara guna atau malah tak bebas tak kok opat nak boleh jamaah kok menunjukkan sikap tertarik dengan isi khotbah dari semua sampai sedikit ini tak pernah beda tongkat beda tongkat Beda. jadi tak dari penjelasan dengan dan itu jelas bahwa telepon silatin dan simbol telepon bahasa Latin. Misalnya kita sudah lama mengikuti yang berdoaan, kemudian diundang di satu musola menjadi imam misalnya. Sementara yang bisa ditentukan di dalam doaan. Kenapa kelas arena dengan imam kita menyempurnakan kembali di toko kajian halaman saya paling hebat. Kenapa toko seluruh anak oleh pun ambil salat witir kan? Menabi ampun lanjut sholat witir tak menabi. Tapi setelah sholat tarawih tadi itu minimal 2 rakaat. Bukan harus 8 dan harus 20 tidak. Ikat itu beda. Minimal 2 rakaat. Minimal. Cuma minimal 2 rakaat. Sorry dulu. Artinya pun ini kasunatan itu kasulat tarawih yang 2 rakaat sekali. Jadi menabi ampun itu tok sarang witir nabi ampun menabi ampun itu tok la witroni fi lailatin yang mudah dahulu tidak ada witir 2 kali dalam satu malam pas berdahulu ija'alu akhir sholati umul witr jadikan akhir sholat witir kan sekali itu sekali itu mungkin itu saya terakhir perlu juga katanya aku mendapatkan penjelasan yang pertama karena rukun sholat kan itu niat gelap ampun dijelaskan manabi yang 8 rakaat monggo dan ulama ahli sunnah
tidak termasuk kategori sholat tarawih, tetapi sholat malam. Jadi kalau kita yang sudah punya keyakinan seperti itu, niatkan pasti beda antara sholat tarawih dengan sholat malam. Berarti kalau ada yang sholat 8 itu niatnya sudah bukan sholat tarawih, tapi sholat malam. Karena kan itu sholat sunnah kita mau apa? Tapi niatnya bukan sholat tarawih, tapi sholat malam. Itu yang pertama. Yang kedua, witir itu kan itu juga masih jadi perdebatan antara mana di pemahaman awam witir kan itu kecil. Sementara praktek yang sudah berjalan witir ececel. Pertama 2 rakaat salam, setelah itu diteruskan 1 rakaat kecil. Warna baga dito. Tapi ada juga yang mempunyai amaki witir, totok witir langsung 3 rakaat. Kalau nanti putih kecil kan itu. Dengan itu juga pernyona penjelasan mater sekarang. Jadi ini saya ada soal tarawih itu adanya cuma di bulan Ramadan. Kalau qiyamul lail kapan saja. Artinya di bulan Ramadan bisa tarawih, bisa qiyamul lail sekali itu. Kemudian ngengi witir. Menabi as-sholat atau rakaat bebesa. 2 rakaat pas rakaat. Maka niat umpama ila fataki itu usolli sunnatan rok'ataini minal witri. Jadi di asampun saya sholat 2 rakaat bagian dari sholat witir. Ki asampun boleh. Artinya 2 ini kita finish. Sholat 2 dulu. Dari witir saya tetap mau sekali itu menampil niat tadi. Benih usolli sunnatan witri rok'ataini benih beda. Usolli rakaataini usolli sunnatan witri rakaataini sunnatan lillahi. Niat kaulah sholat witir 2 rakaat sunat karena Allah. Keliru. Witir tidak 2 rakaat, tapi menabi usolli sunnatan rakaataini minal witri lillahi ta'ala. Asal punggi saya sholat 2 rakaat dulu dari sholat witir. Jadi ini aja lah tambah lagi yang makin dikalah 2 rakaat keadil sekali itu ini nanti sekali artinya bahwa maksud tak menggunakan maksud witir dibenci maksud ini aja rakaataini minal witri 2 rakaat bagian dari sholat witir, artinya masih agak disambung. Tren madhab Syafi'i atas dasar sholatul laili makna lagi. Dan itu saya beda dua epon kadia tarawih itu dua genep kadia menabi saya langsung telok apa nama saya langsung telok sebab menabi telok tak masna kan dua artinya 2 kali yang berkali-kali sholat belum 2 epon ini 4 kali. Berarti usah sholat witir rakaat. Dia cukup ke dia paling untuk niat ngaji ingin baru karena ngaji paling untuk
menawi beda kahirapan kula siap kanggo ngoreksi umpamane beda atur sekorang terus kota-kota terus itu nulis siap kanggo ngoreksi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala syakirin hamdan na'imin hamdan yuafina ma wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma akrimna bi nuril ilmi wal fahmi warzuqna hikmata wal aqla wa akhrijna min adh-dhulumat warzuqna fahmal nabi wa ila malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilma wa fahma. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wastamil bi ta'atika badana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah.